Betul, San. Baik, kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib Ta'liq dari matan Al-Ghayah wat Taqrib. Insyaallah kita masih di bab nikah ya. Kemudian eh, terakhir kita sampai di bab wa aulal wulatil al abu ya. Dan urutan sekarang ya. Urutan wali di dalam nikah itu yang pertama adalah ayah. Baik, sebelum masuk ke dalam bab urutan, maka ada eh, yang namanya sawalibul wilayah. Ya, sawalibul wilayah atau hal-hal yang bisa menghalangi perwalian seorang wali. Ya, jadi nanti di dalam mazhab Syafi'i itu ketika seorang wali terhalang itu bisa jadi perwaliannya akan pindah ke abad atau kepada wali yang setelahnya. Misalnya kalau di matan kita lihat di sini urutannya al-abu tsummal jad misalnya. Berarti kan ayah kemudian kakek. Nah, itu namanya abad. Kakek itu wali yang lebih jauh. Jadi ayah itu wali dekat, kemudian kakek itu lebih jauh. Kemudian nanti lebih jauh lagi saudara misalnya, saudara kandung dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas itu, kita ketahui kita harus mengetahui bahwa ada penghalang perwalian. Seandainya perwalian itu terhalang, maka bisa jadi dia yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah berpindah kepada wali yang lebih jauh atau abad tadi ya. Seperti misalnya ayahnya terhalang pindahnya ke kakek. Kakeknya terhalang pindahnya ke saudara kandung misalnya. Nah, bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah pindahnya tidak ke wali abad walaupun ada, tapi langsung pindah ke qadhi atau kepada hakim. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya bapaknya terhalang atau tidak memenuhi syarat, nanti nggak pindah ke kakek, tapi pindahnya ke langsung ke hakim. Nah, bagaimana itu? Ada dua jenis apa namanya penghalang tadi ya. Nah, sekarang saya sebutkan beberapa penghalang yang menyebabkan perpindahan wali menjadi kepada wali abad, kepada wali yang lebih jauh. Ya. Seperti contohnya misalnya wali apa namanya bapak kemudian dia terhalang maka kepada kakek dan seterusnya tadi. Nah nanti akan kita bahas urutannya sebelum kita masuk ke urutan maka kita bahas dulu apa saja sebab yang menyebabkan perwalian itu pindah kepada wali yang lebih jauh ya dari yang dekat kepada yang lebih jauh. Yang pertama adalah kufrun yaitu kekufuran. Jika seorang muslimah kemudian ayahnya atau wali dekatnya, wali yang paling dekat, paling berhak adalah ayahnya misalnya, dia tidak muslim, maka pindah ke wali yang abad, yaitu kakek. Misalnya kakeknya muslim. Dan seterusnya. Ya, jadi kufur itu pindahnya kepada abad, yaitu kepada perwalian yang lebih jauh. Baik. Kemudian berikutnya adalah fiskun, yaitu kefasikan. Nah, kefasikan ini sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Sebelumnya tentang apa namanya kefasikan saksi dan kefasikan seorang wali. Nah, adapun kefasikan seorang wali, maka menurut ulama Syafi'i ya mutaakhirin seperti Al-Imam Nawawi dan yang lainnya, kalau seandainya kondisinya adalah walinya itu fasik, kemudian seandainya dia pindahnya kepada fasik lagi juga, gitu ya. Jadi misalnya dia pindahnya kepada apa namanya
abad, dia juga fasik juga. Ketemu sampai ujungnya sampai hakim juga hakimnya fasik misalnya. Maksudnya intinya kefasikan itu sudah merata, maka nikah dengan wali yang fasik itu sah, tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi masalah al-fisq di sini itu diperselisihkan ya. Apa namanya? Di kalangan mutaakhirin Syafi'iyah. Kemudian, jadi yang disepakati kufur. Kalau kufur dia pasti pindah ke wali yang abad. Kemudian berikutnya adalah asabi. Asabi itu eh afwan, asobi bukan asabi, afwan, ada salah baca. Asobi. Asobi itu walinya dia masih anak kecil. Ya, misalnya tidak ada wali lagi kecuali wali-wali yang di bawah gitu ya. Akan tetapi walinya itu masih anak kecil. Ya, misalnya kan tadi urutannya nanti akan kita bahas ayah, kemudian kakek, kemudian naik terus ke atas, kosong, maka nyamping. Kemudian saudara sekandung, kemudian saudara seayah. Nah, misalnya saudara sekandung eh, tidak ada saudara lagi atau tidak ada wali lagi kecuali hanya saudara kandung misalnya. Baik, sekarang saudara kandungnya ini laki-laki tapi masih asobi atau masih anak kecil, bukan belum dewasa, belum balik. Maka eh, ya seperti ini, maka dia pindah ya, pindah lagi, pindah kepada yang abad gitu ya. Maka seandainya ada abad, maka dia pindahnya kepada wali abad dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah rikun atau perbudakan. Seandainya wali yang dekat itu budak, maka dia wali yang lebih jauh. Kemudian berikutnya junun. Ya, junun atau memiliki apa namanya? Kurang waras ya, apa istilahnya apa ya? Eh, Ya penyakit akal, ada yang penyakit akal, penyakit apa namanya? Mental, ya, penyakit mental. Maka yang seperti itu juga misalnya bapaknya junun atau memiliki sifat junun atau gila misalnya, maka pindah kepada wali abad, yaitu wali yang lebih jauh. Nah, kalau seandainya jununnya ini mutbik, kalau seandainya jununnya ini terus-terusan, maka sudah jelas pindah. Tapi kalau seandainya gilanya atau jununnya ini adalah sementara atau temporari, nah ketika dia tidak gila, ya maksudnya kan kadang gila kadang enggak. Ketika dia tidak gila maka sah itu, dia berakad dengan wali si bapaknya. Itu misalnya bapaknya gila kemudian harusnya pindah ke kakek. Tapi ketika itu ayahnya waras gitu ya, maka boleh diakadkan dengan seseorang wali walaupun dia memiliki sifat junun tapi dalam kondisi waras. Baik, kemudian berikutnya adalah akhras, yaitu bisu. Ya, karena orang bisu itu dikhawatirkan jawabnya itu akan nanti apa namanya mengganggu akad gitu ya, atau tidak bisa berakad dengan sempurna. Maka bisa berpindah kepada wali yang lebih jauh. Kemudian juga penyakit-penyakit yang sejenis dengan apa? Dengan penyakit mental yang seperti itu, maka pindah kepada wali abad. Nah, kemudian ada juga yang pindahnya kepada langsung kepada qadhi. Jadi bukan kepada wali abad atau wali yang setelahnya atau urutan wali yang setelahnya atau istilahnya wali jauh, tapi langsung pindah ke hakim. Ya. Nah, sekarang sawalibul wilayah tapi pindahnya kepada wali hakim. Ya, yang pertama adalah di antaranya ya, Mas sebenarnya banyak disebutkan oleh para ulama, tapi di antaranya saya sebutkan mungkin 5 atau 6 saja. Di antaranya adalah fakdul wali. Ya, fakdul wali artinya adalah si wali itu, atau misalnya dalam kasus kita misalnya si ayah itu mafkud. Mafkud itu artinya dia tidak diketahui apakah orang ini masih hidup atau tidak. Dia di mana tidak tahu, itu namanya mafkud. Nah, kalau dia apa namanya si wali utamanya ini mafkud, ya tidak diketahui lokasinya, tidak diketahui kabarnya, maka tidak pindah ke kakek, tapi pindahnya kepada qadhi. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Nah, bedanya di sini adalah eh, wali itu masih ada potensi bahwa dia itu sebenarnya masih memenuhi syaratnya, masih mungkin untuk menikahkan. Akan tetapi pindah kepada qadhi itu adalah memutus khilaf. Ya, seandainya terjadi apa-apa ternyata balik dan seterusnya, nah maka seandainya kakeknya yang menikahkan tentunya nanti akan terjadi apa?
akan terjadi khilaf. Tapi kalau qadhi ya sudah selesai. Kira-kira begitu ya. Kemudian juga berikutnya adalah bisa kita apa namanya cermati lagi di antara apa namanya di antara sebab wali itu pindah kepada qadhi atau kepada hakim itu adalah adluhu, yaitu wali. Adl itu artinya adalah si wali menolak menikahkan si perempuan atau si anak perempuannya tidak tidak ada sebab syar'i. Ya, adl itu artinya cuma nolak aja gitu ya. Jadi nggak ada sebab syar'i untuk menolak sebenarnya, tapi dia tolak. Ya, itu namanya apa? Adlun. Nah, yang seperti itu tidak pindah ke wali abad. Ya, karena wali wali aslinya masih ada, cuman dia nggak mau nikahin aja, nolak gitu ya. Akhirnya pindahnya kepada kodi. Ya, itu juga sama ya. Seandainya dia pindah ke wali abad, tentu mereka pasti akan bermusuhan ya. Kira-kira begitu ya. Karena bapaknya nolak dinikahin sama kakeknya. Ya, maka yang betul tidak kepada kakek, tapi kepada apa? Kepada hakim langsung. Nah, kemudian berikutnya adalah wa nikahuhu. Nikahuhu itu artinya adalah si yang muta'ayyin jadi wali itu, dia yang menikahi si mempelai perempuannya. Itu kok bisa gimana ceritanya? Misalnya gini contohnya. Dalam urutan perwalian tadi kan sampai kepada saudara sepupu ya. Contohnya misalnya bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah. Nah, kemudian setelah itu apa? Anak saudara laki-laki kandung berarti anak saudara laki-laki kandung berarti apa namanya itu? Sepupu ya, apa ponakannya. Nah, wa insaful kemudian ke bawah. Nah, ke bawah itu maksudnya kepada berikutnya. Nah, kalau seandainya yang mau dinikahkan ini adalah yang di bawahnya, maksudnya saudara sepupu. Kemudian semua ini saudara sepupu ya, saudara sepupu boleh nikah dan semua apa namanya? Semua walinya semuanya nggak ada kecuali dia dia saja. Ya, ya saudara sepupu dari misalnya dari paman gitu ya. Nanti kan ada summal am nuhu, kemudian paman, kemudian anaknya. Nah, ini maksudnya. Nah, anak dari paman itu kan halal kan atau bukan mahram ya. Nah, padahal dia seandainya seandainya walinya itu nggak ada kecuali dia dia jadi wali. Nah, kebetulan dia mau nikahin. Itu namanya nikahuhu. Maksudnya nikahnya seorang wali kepada yang diwali gitu kira-kira ya. Nah, yang seperti itu maka apa? Maka wajib pindahnya kepada qadhi tentunya. Nggak mungkin dia nikahkan dirinya sendiri. Atau dia walikan dirinya kepada dan menikahkan kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Ya, kemudian di antara yang menjadi penghalang lagi juga apa misalnya ihram ya ayahnya dalam kondisi muhrim. Nah, kemudian waktunya sudah mendesak, pengen segera nikah, nah maka apa namanya? Tidak kepada wali abad tapi kepada qadhi. Ya. Kemudian berikutnya ghaibatuhu, ghaibatul wali. Nah, ghaibah itu artinya tidak ada di tempat ya, tidak ada di tempat alias ghaib. Ya, diketahui tempatnya, diketahui orangnya, diketahui kondisinya, tapi tidak ada gitu ya. Maka juga seperti ini pindahnya kepada qadhi bukan kepada wali abad. Baik. Ya kecuali kalau dia apa namanya wakilkan kepada orang itu beda lagi. Tapi seandainya gitu ya, seandainya dia mau menikah maka nikahnya kepada qadhi atau hakim. Nah, seandainya sawalibul wilayah tadi sudah tidak ada, maka urutannya bagaimana? Nah, kita baca sekarang. Kita baca sekarang. eh, Karena langsung nanya ini ya. Maksudnya yang tadi menikah dengan seorang yang dia itu bisa jadi wali jika tidak ada wali yang lainnya gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Ya seperti nanti di matan kan anak baca ini, summal amu sumabnuhu. Kemudian paman, kemudian anak paman. Anak paman ini bisa jadi wali, tapi dia sebenarnya bukan mahram. Gitu ya. Tapi kalau paman kan mahram. Tapi kalau anak paman kan bukan mahram. Dia bisa menikah kepada si saudara sepupunya, tapi tidak ada wali yang lain kecuali dia. Nah, maka si apa namanya si sepupu ini tidak mungkin menjadi wali kepada saudaranya yang dia mau nikahi gitu maka kepada qadhi. Baik.
Ya, kita lanjutkan ya. Wa aulah al-wulati al-ab. Ya, ini yang pertama, urutan yang pertama yaitu kata musannif rahimahullah taala, berkata Imam Abu Syuja rahimahullah taala, beliau mengatakan wa aulal wulati al-ab. Eh, bentar. Ya, aulal wulat artinya adalah bentar. Wali yang paling berhak. Wali yang paling berhak yang pertama adalah al-ab, tentunya sang ayah. Bentar. Saya carikan di Fathul Qorib nih. Artinya, sini adalah dikatakan aulal wulati, artinya adalah orang yang paling berhak di dalam perwalian atau di dalam menikahkan si anak perempuan itu. Ya, yaitu adalah ayah tentunya. Kemudian summal jaddu, yaitu abul abi. Kemudian kakek, yaitu kakek bapaknya ayah, bukan bapak ibu ya. Kalau bapak dari ibu, kakek dari ibu itu apa namanya? Dari Zawil Arham. Ya, jadi eh, apa namanya? Sebabnya, asbabul wilayah atau sebab-sebab perwalian itu yang pertama adalah al-ubuwah. Al-ubuwah itu adalah eh, apa namanya? Jalur bapak gitu ya. Jalur bapaknya. Kemudian al-usubah ghairal ubuwah. Kemudian asobah, jalur asobah maksudnya. Asobah nanti akan sudah kita bahas ya di sudah kita bahas atau belum di bab waris sudah kita bahas. Al-usubah. Kemudian al-wala fil abid. Nanti di dalam bab perwalian terhadap pernikahan budak itu nanti ada al-wala. Insya Allah kita bahas di akhir matan ini, bab ini. Kemudian as-sultanah, ya, yaitu sultan, yaitu hakim tadi yang sudah kita singgung. Nah, adapun apa namanya anak, ya, anak yaitu al-bunuwah. Walaupun usubah itu kan ada ubuwah, ada bunuwah, ada ukhuwah dan seterusnya. Tapi kalau al-usubahnya itu bunuwah, maka dia tidak menjadi wali. Jadi anak tidak menjadi wali orang tuanya di dalam tazwid, dalam menikahkan. Ya, tapi saudaranya bisa. Kemudian ke bawah. Kemudian kakeknya bisa, kemudian ke atas dan seterusnya. Pamannya bisa dan ke bawah. Baik. Wa aulal wati al abu. Kemudian sumal jaddu abul abi. Nah, ini disebutkan abul abi untuk menegaskan bahwa bukan abul gitu ya, bukan bapak dari ibu atau kakek dari pihak ibu. Ya, summa abuhu wa hakada. Kemudian kata Ibnu Qasim ya, beliau mengatakan kemudian apa namanya? Ayahnya dan seterusnya. Maksudnya ayah dari kakek dan naik ke atas. Kemudian beliau mengatakan dan didahulukan yang paling dekat ya, dari kakek kepada lebih dari kakek, maksudnya kepada ke atasnya. Kemudian setelah itu baru apa? Sumal akhlil ab. Nah ini sumal akhli ab wal Kemudian setelah naik ke atas kosong, misalnya buyut sudah naik ke atas sudah nggak ada lagi. Nah maka nyamping sekarang, yaitu saudara seayah dan seibu. Ya, kalau seandainya ini ditakbir atau diungkapkan dengan kata asyakik, itu maka lebih ringkas ya, tak perlu seayah seibu, tapi syakik itu artinya saudara kandung. Nah, kemudian kalau saudara kandung tidak ada, menjauh lagi saudara seayah. Nah, misalnya saudara seayah itu misalnya apa namanya? Istrinya dua misalnya ya. Nah, dari apa namanya? Dari istri satunya ada saudara laki-laki itu namanya saudara seayah. Kemudian summal akhli ab. Kalau akhli ab memang harus disebutkan ya. Summa ibnul akhli ab wal Nah, kemudian berikutnya adalah ibnu al akhli ab wal Maksudnya adalah anak kandung dari afwan, anak dari saudara kandungnya. Ibnul akhli li ab wa ya, anak saudara laki-laki kandung gitu ya.
Kemudian eh sebentar. Ya, ini sama tadi ya. Summa ibnul akhli abwa ini maksudnya adalah kemudian anak dari saudara kandung terus ke bawah, kemudian ini berarti kandungnya al ab li wal, apa namanya? Li ab wal ini kandung, kemudian summa ibnul akhli ab. Nah, kemudian kalau tidak ada kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan ke bawah nanti seperti itu. Ya, kemudian berikutnya summal am. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Summal am, ya. Kemudian paman. Ya, pamannya tentunya kalau ada paman kandung maka didahulukan. Ya, kalau seandainya tidak ada paman kandung maka paman seayah. Ya, maksudnya satu jalur ayah di kakek. Ini gitu ya. Kalau di sini nggak sebutkan ya al-am mutlak saja, tapi sebenarnya urutannya ya sama saja ya, seperti tadi ya. Nah, kemudian apa? Sumal am, sumabnuhu. Nah, ini yang saya apa namanya? Saya sebutkan berpotensi menikahi walinya gitu ya. Ibnul am itu kan bukan mahram ya atau saudara sepupu, maka dia boleh menikahi sepupunya. Ibnul am, sumabnuhu. Artinya adalah anak dari apa namanya? Dari paman. Kemudian ke bawah. Ala hadza tartib. Ala hadza tartib. Dengan urutan ini maka didahulukan anak paman kandung terhadap anak paman seayah. Ya, dan seterusnya. Maksudnya urutannya sama ala hadza tartib maksudnya di atas ya. Misalnya al-am li'ab wa maksudnya al-am asyakik maksudnya anak paman kandung. Begitu pula anaknya juga anak paman kandung, anak paman seayah dan seterusnya ala hadza tartib sebagaimana urutan yang di atas. Faida sekarang, faida udimat. Kalau seandainya udimatil asobatu, kalau seandainya asobah itu tidak ada, nah tadi asobah ini secara umum, maksudnya asobah itu tidak ada sama sekali. Nah ini berarti contohnya adalah seorang budak misalnya. Nah, budak sudah nggak punya keluarga lagi, asobat. Ya, jangankan asobat keluarga tidak ada ya. Asobatnya sudah nggak ada sama sekali. Maksudnya, tidak oh dimatil atau asobat itu minan nasab maksudnya. Dari nasab. Ya. Asobat dari nasab semuanya sudah tidak ada. Maka di sini disebutkan fal maula al mu'tik. Ya. Fal maula al mu'tik. Al maula al mu'tik ad-dzakar maksudnya di sini. Al maula al mu'tik ad-dzakar. Misalnya ada budak yang dibebaskan oleh seorang pria. Ini al-mu'ti al-dakar itu pembebas budak seorang pria. Tentu budak ini misalnya karena dia budak tentu dia nggak punya keluarga gitu ya. Terus dibebaskan. Nah si budak ini perempuan budak ini mau nikah, nggak punya keluarga, nggak punya asobat, ya tidak punya asobat ya laki-laki baik ayah, saudara dan yang lainnya. Maka berikutnya adalah maula al-mu'tiq, yaitu si pembebas budak seandainya dia laki-laki. Maka dia yang menikahkan si perempuan itu, yaitu si pembebas budak laki-laki, dia menjadi wali nikah budak perempuan, mantan budak perempuan yang dia bebaskan. Summa asobatuhu ala tartibil irti. Ya. Kemudian asobatuhu. Nah, sebagaimana yang apa namanya sebagaimana yang kita urutkan di dalam asobah warisan, maksudnya asobah dalam wali juga sama nanti. Kemudian bapaknya, kakeknya ke atas dan seterusnya, gitu ya. Summa asobatuh. Kemudian kepada asobatnya sebagaimana urutan dalam urutan waris asobat, maksudnya saudara yang laki-laki. Ya, atau sebagaimana dalam urutan wilayatun nasab gitu ya, perwalian dalam bab nasab persis. Walaupun dia sebenarnya bukan tidak ada kaitannya dari sisi nasab, dia hanya sebagai wanita yang pernah dibebaskan dari seseorang. Tapi kalau si pembebas itu sudah meninggal, maka naik sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, masalahnya adalah kalau seandainya si pembebas budak itu perempuan, misalnya perempuan memiliki budak, nah kemudian dibebaskan
oleh si perempuan tadi. Nah, budaknya tentunya tidak punya wali dan pengen nikah. Pertanyaannya apakah wali nikahnya perempuan? Maka tidak boleh ya. Ya, wali itu harus laki-laki. Ya, kalau seandainya pembebas budaknya pun juga perempuan dan dia tidak punya wali, maka bagaimana? Maka di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan ya, wa ammal maulatul mu'tiqah idza kanat hayatan fayuzawwiju atiquha man yuzawwijul mu'tiqah. Ya, kalau seandainya pembebas budak itu perempuan, kemudian si budaknya tidak punya wali tentunya, kemudian ingin menikah, maka yang menikahkan adalah yang menjadi wali si pembebas budak tadi. Ya, misalnya Aisyah membebaskan Su'ad misalnya. Su'ad tidak punya wali. Ya, Aisyah perempuan. Maka ketika Su'ad pengen menikah, maka yang menjadi wali adalah walinya Aisyah. Bapaknya Aisyah ada nggak? Ada. Jadi yang nikahkan. Jadi man yuzawwijul mu'tiqah. Ya. Bitartibi sabik fi in nasab. Ya, dengan urutan yang telah lalu sebagaimana urutan nasab. Kalau tidak ada kakek, kalau tidak ada saudara, dan seterusnya. Ya. Kemudian, ini kalau seandainya si pembebas budak itu masih hidup, Aisyah masih hidup. Fa'idha matatil mu'tiqah. Kalau seandainya si Aisyah tadi yang membebaskan budak itu sudah meninggal, zawwaja atiquha man lahul wala, ya, alal mu'tiqah, ya, summa ibnuhu, summa ibnu ibni ini kayaknya ada apa namanya? Ada kesalahan harokat ini di dalam kitab Fathul Qorib ya. Sebentar. Ya, fa'idha matatil mu'tiqah. Ya, kalau seandainya si pembebas budak itu meninggal, zawaja atiquha, ya, maka zawaja atiquha atiqataha, afwan, zawaja atiqataha man lahul wala alal mu'taqah. Ya, summa ibnuhu, summa ibnu ibnihi, summa al-hakim yuzawwiju inda faqdil awliya minan nasabi wal wala. Ya, jadi kalau seandainya dia sudah meninggal, maka dinikahkan, ya, atikoh itu dinikahkan, yaitu si apa namanya, si budak tadi dinikahkan bagi orang yang memiliki wali atas mu'takoh, ya, harusnya begitu ya, atas mu'takoh. Kemudian anak dari anaknya, kemudian berikutnya kalau sudah tidak ada perwaliannya, kemudian baru dinikahkan oleh inda faqdil aulia minan nasabi, itu adalah dinikahkan oleh hakim. Ya, maka apa namanya itu adalah eh, pembahasan tentang budak. Tentunya pembahasan tentang budak seperti ini sekarang sudah tidak ada wujudnya karena apa namanya sudah tidak ada perbudakan lagi. Baik, kemudian wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin wa yajuzu an yu'arridu laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Nah, ini nanti kita masuk ke dalam bab khidbah sebentar sebelum saya lanjutkan. Wanisa wala durba ini. Baik. Ya, insya Allah untuk bab khidbah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin apa namanya cukup dulu ya insya Allah ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada bab khidbah dan juga bab setelahnya itu bab wanisa wala durbain sayyibat wa abkar itu ya. Sayyibat wa abkar yaitu apa namanya wanita yang pernah menikah dan juga yang pikir. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk apa namanya untuk
bab berikutnya mungkin kita akan potong-potong ya seperti ini. Jadi tidak kita apa namanya tidak kita baca full karena ini beberapa poin mungkin harus berhenti. Maksudnya kita harus sampaikan sepotong-sepotong. Wallahu alam bishawab. Ya, tadi ada yang ditanyakan dari chatnya. Wali paman hanya dari ayah saja ya. Naam, bukan khol. Dalam nasnya juga bukan khol. Baik, mungkin cukup ya. Nah, kembalikan ke akhir komen tersebut. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Sepertinya belum tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja bisa aktifin mic-nya. Kalau tidak ada, eh, kita cukupkan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.